Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kembali lagi sama kita bertiga. Di mana Mbak Tari? Teman cerita Iren. Bersama saya Iren. Saya Feti. Dan saya Tari. Mau nanya, aku mau nanya. Ini sebagai kadang kan aku pribadi nih mau nanya tentang aku pribadi. Aku di grup Ya. di admin di komentar. Aku suka kadang Feti ini kayak kurang sopan ya, nggak bisa nempatin diri. Kalau kata orang Jawa nggak bisa tepak awak. Tepak awak itu apa sih Mbak? Sebenarnya kalau menurutku, aku itu bukan nggak bisa nempatin diri, cuma kan aku ngebawa diriku yang suka bercanda gitu. Kalau tepak awak versiku kan menempatkan diri ke kalau ditepanin dengan awak dhewe piye sih gitu loh. Aduh, loading Kalau nih, loading. Loading. Bahasa Indonesia. jadi gini, sebenarnya kalau ngomong tepak awak itu apa? Ada bahasa gini. eh, Maling akan selalu berpikir di sekelilingnya maling. Gitu. Jadi dia akan waspada daripada orang yang bukan maling. Gitu kan. Penipu itu akan pikirannya itu akan selalu jangan-jangan orang mau nipu gue, jangan-jangan orang mau nipu gue gitu kan. Karena apa? Karena ya dia suka nipu gitu kan. Karena dia memang suka bohongin gitu. Jadi seperti itu. Nah, terus makanya orang-orang yang kenapa mereka yang nggak pernah nipu itu biasanya sering ketipu karena dia kan pikirnya nggak mungkin lah orang nipu gitu kan. Masa iya sih tega banget begini mau ditipu, padahal ya banyak orang gitu kan tega untuk nipu gitu kan. Tapi ya seperti itu, tapi bukan berarti si penipu ini juga nggak pernah kena tipu. Dia bahkan bisa jadi akan lebih sering lagi gitu karena hukum tabur tuai itu ada gitu. Tapi sebab akibat pun ada gitu. Jadi ibarat kata ini orang kena tipu karena dia nggak mikir dia bakal ditipu gitu. Sebab dia nggak pernah nipu orang gitu. Ya. Biasanya kan ada yang gini, saya tuh nggak pernah nipu, nggak pernah. Kenapa Mbak Tan? Ya mikirnya kan positif, orang ini mikirnya positif gitu. Gitu. Seperti itu. Jadi aku ada cerita ini. Sebenarnya ini diceritain sama narasumber di anakku yang tak pandai itu. Yang cerita ini ibunya. Ibunya, jadi dia cerita itu waktu itu dia cerita lewat messenger. Udah lama, tapi ngebekas gitu di sini kok. Dia punya anak kan, punya anak yang dia bilang pokoknya anaknya bungsu, dia tuh punya anak 5, laki-laki semua. Dia bilang Pandawa 5 Mbak Iren, katanya dia gitu kan, laki-laki semua. Dan yang paling bungsu ini ya gitu, nggak bisa berhitung, dia bilangnya pokoknya gitu. Pokoknya sampai sekarang pun kalau ngitung, misalnya ngitung kembalian aja, padahal udah nikah loh ini ya, udah ibarat kata udah kepala 3 kalau nggak salah anaknya ini. Usianya udah kepala 3. Ibu ini udah tua. Gitu. Jadi ya mungkin ya berarti seumuran, tapi lebih tua dari Feti. Lebih tua dari Feti. Jadi ini anak usianya udah kepala 3, anak si ibu ini bilang yang bungsu, berarti ibunya ini memang udah tua tapi masih bugar. Ngitung nih misalnya kata dia nih, dia belanja habis 6.500 misalnya, duitnya 10.000. Terus kembalinya berapa tuh kadang suka masih keder Mbak Iren, katanya dia bilang gitu. Jadi kita kebayang seperti gimana anaknya gitu kan. Terus daya tangkapnya juga nggak terlalu bagus. Tapi anak ini jujur katanya dia gitu. Ibunya bilang jujur, dia tuh nggak pernah namanya bohong, nggak pernah katanya. Dan
apa yang dia pelajari waktu di pondok pesantren. Jadi pondok pesantrennya bukan pondok pesantren modern dulu. Dan anak ini memang kayaknya hanya tamat SMP kata ibunya. Itu pun kejar paket ya kan. Hanya tamat SMP. Terus jadi yang dia tahu itu adalah setiap kali kalau di pondok pesantrennya dia dulu itu kan katanya dia diajarin bertani, maksudnya ya bertani sama teman-temannya gitu, terus sama ustadznya gitu kan, sama kiainya juga bareng-bareng di situ dia perhatiin. Dia memang bukan yang teoritis, tapi dia harus lihat, terus dia ikutin gitu loh. Tapi karena dia praktek, jadi dia harus lihat, gini gitu. Jadi nggak bisa dengan kata-kata begini begitu, terus dia harus bayangin, terus nanti dia ikutin, nggak bisa. Dia lihat terus dia praktek. Nah, dia jadi petani itu di Bengkulu apa Jambi itu nggak tahu ya, daerah situ. Udah nikah dan yang dia tahu namanya petani ada kewajiban zakat mal. Ya dia sisihkan karena dia kalau ngitung kayak begitu kan nggak bisa ini. Setiap kali dia panen dia panggil ustadznya. Toh ini saya panennya segini, hasil ditimbangnya segini, ambil zakatnya. Dia gitu. Karena dia nggak bisa ngitung, karena dia ngitungnya keder gitu kata ibunya. Ambil dan selalu seperti itu, selalu begitu. Dan sebenarnya dia itu sering kali kena tipu. Misal dia beli apa, sering kena tipu. Tapi dia nggak pernah sadar kalau dia ditipu. Jadi dia fine-fine aja. Dan nggak miskin-miskin. Dan nggak miskin-miskin. Hartanya juga nggak kurang gitu loh. Hartanya juga nggak berkurang. Tapi justru orang yang nipu ini nih, orang yang suka nipu ini, ntar ada aja gitu masalahnya. Gitu. Jadi ya itu tadi kalau ngomong tepak awak, dia karena dia berpikir, lagian dia juga nggak punya pengetahuan juga gitu kan, jadi dia mikir ya udah orang ini benar gitu. Dia nabung emas, beli kemahalan gitu kan, emasnya, ya nggak apa-apa. Gitu. Santai aja, orang nggak ngerti. Santai aja. Atau pernah dia beli emas, ternyata emasnya palsu. Oh ya udah katanya, dia bilang gitu. Ya nggak apa-apa katanya. Ya udah cuma gitu doang. Ya nggak apa-apa, nanti dapat dikasih, nanti juga dapat lagi katanya gitu. Ya kata dengan santainya dia bilang, masa ya dunia ini isinya cuma penipu, kan nggak mungkin katanya. Ya betul. Ya gitu. Jadi apa ya, tepak awak itu ya itu. Jadi kalau orang, makanya sebenarnya nih ya, komen itu pun juga mencerminkan diri dia loh. Komen itu mencerminkan dirinya. Hati-hati nih. Hati-hati. Hati-hati. Komen dimanapun gitu ya, di sosial media itu mencerminkan dirinya gitu kan. Terus bikin kontennya juga itu juga mencerminkan dirinya gitu, karena apa yang dia keluarkan seperti itulah yang ada di dalam, yang dia masukkan, yang ada di dalam. Seperti kayak teko, kalau isinya teh ya keluarnya teh, nggak mungkin isinya teh keluarnya susu. Ini teh susu Aja dong itu. tehnya. Apa? Ini teh susu. Ini teh susu. Ya itu. Jadi kalau tepak awak itu ya itu. Jadi dia menunjukkan diri dia, ya itulah. Itu dia gitu. Apa yang dia pikirkan ke orang lain ya itu. Ada lagi kalau menganalisa ya. Misalnya menganalisa suatu keadaan. Beda loh ya ini. Jadi karena ada satu pekerjaan di mana dia harus menganalisa, di mana dia harus objektif melihat sebenarnya ini ada indikasi penipuankah, ada indikasi kecurangankah, atau ini sebenarnya ada apa di balik itu beda lagi ya. Itu analisa. Ya. Tapi kalau orang yang selalu ngelihat
ngelihat hal jelek, hal yang kurangnya orang selalu dilihat, ya sebenarnya dia tuh banyak kurang ya gitu deh. Jadi dia kepengen orang lain juga kelihatan kurangnya gitu loh. Iya gitu. Jadi kalau tepak awak sih menurut aku sih kayak gitu. Dia apa yang dia pikirkan ke orang lain ya sebenarnya kayak gitu dirinya gitu. Jadi ya itu tadi, maling akan berpikir sekelilingnya maling. Pencopet akan lebih waspada dari yang bukan copet. Ya, ngerti. Soalnya aku mikirnya gini, tepa awak itu menempatkan diri. Aku pikirku gitu. Bukan ya? Menempatkan diri, aku sih mikirnya kalau tepak awak itu ya gitu. Jadi kayak ya karena dianya begitu, jadi dia mikir orang lain kayak gitu gitu. Nepakne dewe gitu ya? Heeh. Bahasa Indonesianya apa sih, Mbak? Nepakne dewe gitu. Beda sama ini, sadar diri gitu, beda lagi ya? Beda sadar diri. Kalau sadar diri beda. Aku taunya Jawa tepakne to ning awakmu dhewe njajal piye gitu loh. Apa sih Kalau itu empati, kalau itu empati berarti. Oh, Berarti tepak awak ini banyak macem. Aku agak bingung ini, bener. Nah ya itu kalau pakai bahasa tepak awak itu, kalau yang aku tahu ya, yang aku tahu ibu bertuaku selalu ngomong, ayo deh nek ngomong ngono soalnya tepak awak deh, gitu. Apa? Misalnya gitu, nggak mungkin orang akan begini ya. Harus deh nek ngomong yang ngono tepak awak deh, wong deh juga nggak, wong deh wongnya medit, jadi deh mesti mikir wong medit kabeh katanya. Gitu. Jadi kata ibu mertuaku, dia memang gitu. Dia itu mikir semua orang kayak dia, tepak awak semua orang kayak dia. Soalnya dia juga pelit, jadi dia pikir orang juga pelit kayak dia, gitu. Jadi dia berpikir nggak mungkin lah orang akan ngasih seperti begini, misalnya begitu kan. Orang nyari duit sekarang susah, misalnya seperti begitu. Terus ibu mertuaku akan ngomong gitu misalnya ke aku, dia dia mau usah didengerin, dia orangnya gitu kan. Tak ngomongnya pakai bahasa Jawa. Tepak awak deh, kita tepak awak. Soalnya deh wongnya medit, mikirnya wong liya medit gitu ya. Dia samakan dengan dirinya sendiri, tepak awak samakan dengan dirinya sendiri. Orang dia pikir karena dia pelit, jadinya semua orang itu dia anggap pelit. Nggak mungkin ada orang yang ngasih itu dengan cuma-cuma, tuh nggak mungkin katanya gitu kan, karena dia juga nggak pernah dia namanya ngasih dengan cuma-cuma, nggak pernah. Kalau dia ngasih pasti ada sesuatu yang dia mau, ada nilai tukarnya. Ya aku ini aku udah mulai mudeng nih, masa iya aku orang Jawa nggak ngerti ya kan, bego banget. Mulai paham. Kalau aku masih mencerna nih. Soalnya tadi ada dua versi. Ada dua versi. Oh, ada dua versi ya? Versiku sama versi Mbak Ira ya? Karena aku nggak ngerti. Kalau versiku ya... Kalau... Apa kita undang ibu mertuanya, Mbak? Biar dijelasin. Mau digali lagi kuburnya. Berarti gitu, aku kenal bahasa tepak awak itu dari ibu gitu kan, karena beliau suka begitu. Deh nepakno awake dhewe, katanya tepak awak deh iku, katanya gituin. Dia itu ya dia tuh kayak lihat dirinya dia sendiri lah sebenarnya, katanya gitu. Secara nggak sadar dia lihat dirinya sendiri, katanya tepak awak. Orang dia pelit, jadi dia pikir semua orang pelit. Dia kalau ngasih mesti ada pamrih, jadi dia pikir nggak mungkin ada orang ngasih nggak pakai pamrih, itu nggak mungkin, gitu ya. Itu kayak gitu, kayak itu ya. Apa? Ya begitu, ibu ngomongnya begitu. Jadi kayak tadi itu, kayak misalnya maling akan berpikir sekelilingnya maling, itu juga dari beliau. Beliau itu selalu ngomong gini,
jenenge maling, mesti mikirnya tonggone maling kabeh, nah gitu. Namanya maling, pasti berpikirnya tetangganya itu maling semua, kayak gitu. Seperti Berarti itu. kalau baik ke orang ya kita berpikir semua orang itu orang baik gitu. Gitu Iya, nggak sih? iya, begitu. Makanya gini, kenapa orang baik Artinya itu sering kali kena tipu? Karena dia berpikiran semua orang baik, gak mungkin nipu. Bahkan ada yang ya. ditipu tapi gak sadar dia ditipu. Atau dia tahu ditipu tapi it's okay, gak apa-apa gitu. Ada yang seperti Biarin begitu, aja. ada. Biarin aja, ya it's okay, nggak apa-apa gitu ya. Ya udah, dia cukup dia tahu, setelah itu udah dia nggak akan itu dengan orang ini lagi gitu kan. Dia akhirnya itu dia jadikan pelajaran gitu kan. Ada yang seperti itu, it's okay. Tapi biasanya ketika penipu juga kena tipu, dia malah lebih marah daripada orang yang nggak pernah nipu. Ya. Jadi kayak ngerasa dia kalah set gitu loh. Nah kan playernya gue gitu, ibaratnya kayak ya kan playernya gue yang harusnya suka nipu, harusnya kan gue dong yang nipu dia gitu, kenapa jadi gue kena tipu gitu, jadi kayak marah, kayak ngerasa kalah set. Ya. Itu biasanya gitu Kok orang bisa yang sih teramat. gua kena? Nah gitu, padahal kan pemainnya gue. Kan gue lebih jago gitu loh. Nah ya gitu. Jadi kalau orang kena tipu, ini pernah ada yang kasus ini kan, Bunda Maya Estianti kalau nggak salah, itu pernah baca atau pernah ini ya, pernah ngelihat kontennya itu, di mana mobil beliau dicuri. Katanya di situ mobil beliau dicuri, terus begitu ketangkep pencuri dia bilang ya udahlah biarin, mungkin dia yang lebih butuh mobil itu, sama dia digituin. Bener. Gitu kan, ada ya udahlah nggak apa-apa, mungkin dia lebih butuh mobil itu gitu. Artinya ini biasanya orang-orang yang nggak nyuri gitu, dia malah yang nggak pernah nyuri gitu ya kan, nggak pernah nyuri, dia tetap dia mikirnya jangan-jangan dia nyuri memang karena dia butuh gitu. Coba kalau orang yang tukang nyuri, marah dia, marah, harusnya kan gue yang ambil, kenapa punya gue keambil sama dia gitu. Kan playernya gue, kenapa harus punya gue yang diambil? Ya. Atau ini baru juga dapat kemarin gitu. Iya, baru juga dapat kemarin, cicilannya juga belum lunas, misalnya gitu kan. Oke. Udah mulai mudeng nih, udah mulai mudeng. Dong. Ya. Mungkin ada di kolom komen teman-teman yang tahu tentang tepak awak ini. Ini bahasa Jawa sih sebenarnya. Jadi kalau yang di luar Jawa pasti agak bingung. Tepak awak itu kayak apa ya? Nyadar, maksudnya ke dia itu berpikiran orang seperti dia gitu loh. Ya itu tadi, kalau nggak tahu ya kalau versi yang lain, tapi kalau yang saya tahu versi dari ibu mertua saya itu, yaitu tepak awak itu adalah yaitu orang, dia berpikir orang seperti dia gitu. Jadi kalau yang selalu bilang nggak mungkin kalau begini ya karena dia begitu gitu kan. Nggak mungkin kalau dia ngasih nggak ada pamrih, nggak mungkin, dia karena dia gitu. Dia kalau ngasih pasti ada pamrihnya gitu. Itu kata ibu mertuaku gitu. Tepak awak itu ya kayak gitu, katanya gitu. Saya sendiri nggak terlalu mudeng sih dengan istilah tepak awak. Cuma saya taunya dari beliau sih. Harusnya beliau hadir. Assalamualaikum Ibu. Kok horor? Happy ini loh. Untung bukan malam Jumat. Ya, ini di belakangnya ada Ibu kan? Malam Ahad. Lah ada Ibu. Assalamualaikum Ibu. Peti tadi yang Jadi ingat botol yang itu Mbak Tar,
Yang tulisan kecil-kecil. Nanti jadinya. Aduh. Gimana Feti? Udah ngerti? Udah, aku udah mulai ngerti nih. Soalnya gini, aku tuh sering denger juga kan karena aku tinggalnya di Jawa, sering denger tapi aku kan suka nggak mudeng. Jadi aku kira yang versi aku tadi gitu. Ternyata ada versi lain lagi dari ibu mertuanya Mbak Iren seperti itu gitu. Jadi aku sih nangkepnya gini, ya udah kita jadilah baik karena orang baik aja masih banyak yang jahatin, apalagi orang jahat. Tapi Sama aja. tapi orang jahat tetap ada yang ngebaikin loh. Nah, Iya, emang. Ya karena Jadi orang baik ada yang ngejahatin, orang jahat ada yang ngebaikin. berarti kita harus jadi apa? Power Rangers. Tetap kita harus jadi orang benar gitu kan. Jadi kayak gini, kita mau jadi benar atau mau jadi nggak benar, tetap aja ada orang yang suka dengan kita dan ada yang nggak suka sama kita. tetap ada yang Gitu baik, kan. tetap Nah, ada yang jahatin kita, gitu kan? tetap. Dan kita tetap aja kita mau benar nggak benar, tetap ada orang yang akan suka dan nggak suka. Terus kita harus jadi apa? Ya sekarang tolak ukurnya jangan manusia. Kalau tolak ukurnya manusia bingung. Ya. Gitu. Makanya Al-Quran, makanya gini ya, Al-Quran dengan hadis aja itu dipisah. Karena hadis itu kan ucapan Rasulullah dan Rasulullah itu manusia. Padahal Rasulullah loh ya. Dan itu pun nanti diklasifikasikan masih ada hadis sanadnya sahih, hasan gitu kan, dhaif yang seperti begitu. Sementara Al-Qur'an, murni Al-Qur'an itu ucapan Allah gitu kan. Yang artinya berarti ya on the track di Al-Qur'an itulah sebenarnya sesuai dengan apa tolak ukurnya itu adalah Al-Quran dan hadis sahih. Makanya dikatakan dan as-sunnah katanya begitu kan. Tolak ukurnya gitu. Karena kalau tolak ukurnya manusia capek. Betul. Capek tolak ukurnya manusia. Apalagi kalau jadi autor mau menyenangkan semua reader, pusing. Readernya maunya banyak. Yang ini kapan Kak? Terus yang ini gimana? Kenapa kok jadi ceritanya begini? Terus itu kasus kafenya gimana? Kan udah dibilang entar gitu padahal kan. Masih gitu, masih nanya. Kan cerita belum selesai. Kecuali kalau cerita udah selesai, ya ditanya. Itu reader maunya banyak. Pokoknya kalau misalnya di grup menulis gitu atau di mana, kalau ketika ada yang tanya seperti begitu, jadi gimana? Ya on the track aja. On the track. Makanya saya lebih senang sebenarnya memang menuliskan kisah-kisah nyata karena itu Allah yang buat gitu loh. Bukan autor yang buat, bukan sesuai kebenarannya autor gitu, tapi kita diminta untuk mengambil hikmah dari apa yang Allah skenariokan. Ya. Itunya jadi ya seperti itu. Jadi kita harus gimana? Ya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Orang sekelas Rasulullah aja juga punya haters. Ya. Bingung. Kalau kita tolak ukurnya manusia, bingung. Ya, betul. Jadi jadilah versi dirimu yang terbaik gitu ya. Iya. Jadilah versi dirimu yang terbaik dan tolak ukurnya itu adalah Allah senang, bukan manusia senang. Allah senang karena kalau Allah nggak akan ngebingungin, nggak jelas. Allah kasih tracknya jelas, halal yang ini, yang haram yang ini, yang sunnah yang ini, yang makruh yang ini, udah jelas. Kalau manusia nggak, orang pemerkosa, ya kan, pemerkosa sudah meninggalkan trauma, dihukum, misalnya dikebiri, terus orang HAM bilang ini melanggar HAM, padahal dia memperkosa itu nggak melanggar HAM. Ya. Mencuri, ketika mencuri, potong tangan, dikatakan syariat Islam melanggar HAM. Padahal kalau beneran itu dilakukan potong tangan mencuri,
Nggak akan ada lagi pencuri. Nggak berani, sayang gue tangan gue. Gitu kan. Mau ngambil apa? Dulu di tahun sebelum dulu ketika di tahun 2001-an saya ke Jeddah, itu syariat Islam masih tegak tuh sekitar tahun segitu di sana. Sekarang sih udah mau menyamai, udah seperti Eropa ya, Arab. Tahun segitu ketika sudah Allahu Akbar itu kayak polisi, entah itu polisi atau apanya, itu langsung ini pecah soli katanya mereka gitu. Itu orang jualan emas aja, di emperan begitu ya, seperti itu cuma ditutup pakai kain doang, seret, langsung dia pergi gitu ke masjid gitu. Karena di tahun segitu saya masih Katolik di tahun segitu, tapi waktu itu terbang haji. Terus saya mikir, itu nggak takut dicuri ya gitu kan, karena saya kan nggak sholat waktu itu nggak takut dicuri ya katanya. Coba aja kalau berani tuh ambil pakai kaki, asal lu nggak sayang aja sama kaki lo gitu. Langsung potong. Ambil pakai kaki potong kaki, ambil pakai tangan potong tangan. Ya. Itu sampai segitunya nggak khawatir. Jadi kalau tolak ukur manusia, sekarang coba lihat, ada berapa banyak anak-anak yang trauma karena pelecehan seksual, sementara si pelecehnya cuma ngedekam di penjara berapa tahun, keluar setelah itu memangsa korban lagi. Ya. Atau kadang-kadang malah ini, yang korbannya malah apa sih? Seolah-olah malah di jasnya tuh beda gitu kan? Lebih jadi nggak dapet Iya, keadilannya gitu. korbannya malah nggak dapet perlindungan apa-apa. Oh. Ya. Itu Gitu. karena standar Kalau, manusia. nah ya, kalau pembegal itu langsung potong tangan, nggak akan ada yang berani begal. Tapi jangankan potong tangan, ketika yang dibegal melawan, siang yang dibegal yang ngelawan ini, yang bela diri ini, yang dibilang melanggar HAM, Iya, malah salah. malah jadi salah. Iya. Ketika hukum kebenaran adalah di mata manusia yang seolah arif dan bijak gitu kan, seolah arif dan bijak, tapi justru mereka sebenarnya melakukan kerusakan. Ini yang Al-Quran katakan, kaum munafikun, dia selalu mengatakan bahwa kami melakukan kebenaran, padahal sebenarnya mereka melakukan kerusakan. Oke. Jadi balik ke tepawa, Ke tepak awak, yaitu standar bukan manusia. standarnya adalah Allah senang, Ya. bukan manusia senang. Insya Allah. Insya Allah udah dimengerti lah. Aku juga mulai mudeng. Mulai mudah kan ini. Nah, maklum soalnya dengar kata itu justru dari berdua. Kalau aku dari ibu, dengarnya dari ibu gitu. Orang Jawa gadungan ini. Mau cari jawaban lagi saya. Loh, apalagi aku aja abal-abal. yang ibunya Mbak Iren, Ya. ininya Mbak Iren Jawa tuh. Kalau aku abal-abal. apa iya? Iya, kayaknya kalau ngomong aja nih lebih fasih suaminya Mbak Iren daripada aku. Kayak bahasa kromonya apanya gitu loh. Suaminya kayaknya lebih, ya lah Feti, mana tahu. Aku apalagi? Ya makanya aku angkat tangan. Oke deh, insya Allah. Orang-orang Jawa seperti ini, bisa komen orang-orang Jawa. Nah, betul. Mungkin bisa sharing. Yang tahu bisa sharing lah. Karena kita masih
muter-muter, tapi mulai paham. Ya, betul. Oke, insya Allah cukup ya. Insya Allah. Cukup ya? Oke, cukup. Dan silakan bisa ditambahkan sih yang di sini yang orang Jawa karena yang saya tahu tepa awak begitu dari ibu gitu kan. Jadi kalau ada yang benar-benar ya maksudnya orang Jawa Tulen ini kan ya, dua ini kan mengaku gaduhan lah apalagi saya bukan lahir saya nggak lahir di Jawa, besarnya juga saya di Sumatera gitu kan. Mengerti Jawa karena pergaulan, terus ya kebetulan punya suami orang Jawa gitu kan, jadi bisa tahu Jawa gitu. Tapi untuk istilah-istilah Jawa juga masih kurang paham. Jadi yang mungkin kalau ada yang lebih paham bisa ada di kolom komentar. Oke, itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iren. Sama-sama Mbak Tari. Sampai ketemu di teman cerita Iren.